Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Shalawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang hukum huruf yang mutamathilan, kemudian mutaqaribain, ya. Nah, sekarang akan kita bahas tentang hukum huruf yang mutajanisain. Ingat ya, kalau mutajanisain berarti ada dua huruf yang bertemu di mana keduanya satu makhraj, ya. Kedua huruf tersebut satu makhraj. Kita masih ingat bahwa ketika membahas masalah makhraj itu ada beberapa huruf yang berserikat dalam satu makhraj. Ya, ada beberapa huruf yang makhrajnya itu sama. Contohnya seperti dal, huruf dal itu sama makhrajnya dengan huruf to dan ta. Kemudian huruf dha, ya, huruf dha makhrajnya sama dengan huruf ta dengan zal. Huruf jim sama dengan huruf shin dan huruf ya. Makhraj huruf shad sama dengan huruf sin dan huruf zai. Nah, apabila dari dua huruf tersebut yang tadi telah disebutkan itu bertemu, ya, di mana salah satu huruf berada pada akhir kata dan huruf yang berikutnya ada di awal kata kedua, ya. Seperti misalnya waqad tabayyan, ya. Dal ketemu dengan ta, maka ini dinamakan dengan huruf yang mutajanisain. Ya. Di sini terangkan bahwasanya hukum yang mutajanisain as-shaghir, kalau namanya as-shaghir berarti huruf yang pertama sukun, ya. Huruf yang pertama itu mesti sukun. Ini untuk bedakan dengan yang kabir. Kalau kabir berarti huruf keduanya itu berharokat, ya. Kedua huruf tersebut berharokat. Kalau shaghir berarti huruf yang bertemu tersebut yang pertama yang sukun. Ya, di sini dikatakan hukmu al-mutajanisain as-shaghir. Hukum huruf yang mutajanisain shaghir, di mana berarti yang pertama, yang awal itu berarti apa? Yang awal adalah sukun. Yang pertama adalah idhar, dibaca idhar. Mithlu fasfah anhum. Fasfah anhum. Ini huruf ha ketemu dengan huruf ain, ya. Huruf ha sama ain makhrajnya di mana? Tenggorokan. Tenggorokan bagian Yang ha yang bagian tengah, ya. Ya, benar, bagian tengah. Ya, di sini dia diidharkan secara mutlak, ya, kecuali ada beberapa riwayat, ya, yang mengidghamkan ha ke dalam ain walaupun cuma satu aja, ya. Faman zuhziha 'anin nar, itu di surat Al-Imran, ya. Zuhziha 'anin nar itu idgham, tapi itu idgham kabir, ya. Itu untuk riwayat As-Susi dia mengidghamkan. Tapi kita berbicara untuk riwayat Hafs, ya. Untuk riwayat Hafs dia mengidharkan antara kalau ketemu ain dengan ha atau ha dengan ain. Illa fi mawadhi' makhsusah yakunu hukmuhuma il-idgham wa hiya al-awwal
Jadi secara umum hukum mutajanisan shaghir itu dia ada yang dibaca idhar dan ada pula yang dibaca idgham. Ya. Untuk yang dibaca idgham diterangkan di sini ya. Yang dibaca idgham sekarang. Al-awwal ad-dal ma'ata nahwu qad tabayyan hasattum tawa'attum. Huruf dal ketemu dengan huruf ta ya. Dal sama ta itu adalah huruf yang mutajanisan. Yang satu makhraj. Contohnya ketika ketemu ya, antara huruf yang mutajanisan seperti dal ketemu dengan ta pada lafaz qad tabayyan. Jadi dalnya diidghamkan ke ta ya. Sehingga tidak boleh dikolkolahkan karena idgham itu menghalangi qalqalah ya. Idgham itu menghalangi qalqalah. Kalau dia dibaca qalqalah berarti bukan dibaca idgham tapi dibaca idhar. Kalau dibaca qad tabayyan itu salah ya. Tidak ada yang baca demikian. Ya, yang benar adalah dalnya itu diidghamkan ke ta. Qad tabayyan. Demikian juga pada lafaz hasattum ya. Itu juga idgham. Dalnya diidghamkan ke ta. Hasattum. Tidak boleh kita baca hasadatum. Ya, kalau ada yang baca hasadatum salah. Ya. Tidak ada yang baca demikian. Ya. Karena aturannya kalau dal ketemu dengan ta itu harus diidghamkan. Ya. Hasattum. Juga pada contoh tawa'attum. Tawa'attum. Dalnya juga diidghamkan ke ta. Ya, sehingga tidak boleh dikolkolahkan. Jadi tidak boleh dibaca tawa'adatum. Tawa'adatum itu keliru ya. Yang benar tawa'adtum. As-tsani yang kedua, at-ta ma'ad-dal. Jika huruf ta bertemu dengan dal ya. Berarti kebalik ya. Kalau tadi dal setelahnya datang ta. Kali ini dibalik, ta setelahnya datang dal. Ya, itu juga ada di dalam Al-Qur'an seperti di lafaz asqalat da'awa. Asqalat da'awa. Jadi tanya itu tidak boleh dibaca ya. Tanya dimasukkan ke dal. Jadi tidak ada hamas di situ. Tidak boleh dibaca asqalat da'awallah. Asqalat da'awallah. Salah ya. Harus dibaca dengan idgham. Asqalat da'awallah. Contoh yang lain, ujibat da'watukuma. Ya. Ujibat da'watukuma. Tanya langsung diidghamkan ke dal ya. Sehingga tidak boleh kita membaca dengan hams. Ujibat da'watukuma ya. Itu keliru. Ujibat da'watukuma dibaca dengan hamas. Kalau dibaca dengan hamas ada hamasnya berarti hamas pada ta ya. Karena ta itu punya sifat hams. Kalau ini dibaca berarti dia membaca bukan dengan idgham tapi idhar. Padahal harusnya apabila ada ta setelahnya datang dal, ini harus dibaca idgham tanya. Diidghamkan ke dal. Ujibat da'watukuma. Wala yujadu ghairu hadainil mawdi'aini fil Qur'an, dan tidak akan dijumpai di dalam Al-Qur'an selain daripada dua lafaz ini ya. Jadi yang idghamnya ta ketemu dengan dal cuma ini sedikit ya. Hanya dua saja di dalam mushaf Al-Qur'an ya. Kalau kebalikannya banyak. Kalau dal ketemu dengan ta itu banyak. Ya, contoh yang ini yang pertama tadi itu banyak. Tapi kalau yang contoh yang kedua ini itu hanya dua saja di dalam Al-Qur'an. As-salis yang ketiga, at-ta ma'at-ta. Huruf ta bertemu dengan ta. Nahwu fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifah. Ini juga sama ya. Tanya langsung hilang, dimasukkan ke dalam huruf ta. Hammat ta'ifatan. Hammat ta'ifatan.
Dan biasanya itu diberi tanda tasydid ya, kalau di dalam mushaf itu dikasih tanda tasydid ya, untuk menunjukkan bahwa tanya itu diidghamkan ke ta. Ar-rabi' yang keempat, az-zal ma'al dha. Huruf zal bertemu dengan huruf dha. Nahwu idzalamtum. Idzalamtum. Ya, zalnya itu langsung dimasukkan ke dha ya. Idzalamtum. Jadi seakan-akan zalnya itu hilang. Seakan-akan halnya itu zalnya itu huruf yang hilang. Karena diidghamkan atau dileburkan ke dalam huruf dha. Idzalamtum. Seperti itu. Wala yujadu ghairu hadainil mawdi'aini fil Qur'an. Demikian juga contoh yang keempat ini ya, sama dengan yang kedua, hanya cuma dua lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an ya, yaitu pada lafaz idzalamtum. Kok sama ya ini ya? Idzalamu ya mungkin ya, bukan idzalamtum. Idzalamu sama idzalamtum ya. Ini bisa dihapus enggak, diperbaiki enggak? Gimana cara memperbaikinya? Ini harusnya kan ini sama ya. Ini mungkin kekeliruan pengetikan. Idzalamu ya. Ya. Idzalamu. Al-khamis yang kelima, as-sa' ma'adzal. Sa' datang setelahnya zal. Nahwu yalhazzalik. Yalhazzalik. Ini yang sudah kita bahas kemarin ya. Pertemuan yang lalu di surat Al-A'raf. Wala yujadu ghairu hadzal mawdi' fil Qur'an, dan tidak dijumpai keadaan seperti ini di dalam Al-Qur'an ya. Di mana sa ketemu dengan zal setelahnya. Itu hanya satu aja di dalam surat Al-A'raf ya. Tidak ada di tempat lain. Huruf sa ketemu dengan zal. Baik. Wal mawadhi' al-khamsah as-sabiqah fiha harfani al-mutajanisan hukmuhuma al-idgham al-kamil bi ghairi gunnah. Lima tempat tadi yang telah disebutkan di atas itu adalah dua huruf yang mutajanisan ya. Dua huruf yang satu jenis, yang satu makhraj, di mana hukumnya dibaca dengan idgham kamil bi ghairi gunnah. Idgham sempurna tanpa disertai dengan gunnah. Baik, selanjutnya as-sadis yang keenam, al-ba ma'al mim, nahwu irkam ma'ana wa la yujadu ghairu hadzal mawdi' fil Qur'an. Ini juga sama ya, tidak dijumpai idgham mim setelahnya idgham ba setelahnya datang mim ya, kecuali di tempat ini ya, di surat Hud. Untuk bacaan Hafiz ya, ini kita berbicara dalam riwayat Hafiz dari Imam Asim. Wa huna al-harfani al-mutajanisan hukmuhuma al-idgham al-kamil bi gunnah. Contoh yang keenam ini adalah contoh daripada idgham mutajanisan, yaitu idgham kamil, yaitu sempurna, tapi disertai dengan gunnah. Disertai dengan dengung, suara dengung. Jadi didengungkan, ditahan ya. Irkam ma'ana ya. As-sabi' yang ketujuh, at-ta' ma'ata, huruf ta ketemu datang setelahnya dengan huruf ta. Fa idza waqa'atit ta as-sakinah qabla ta'i al-mutaharrikah udghimatit ta
في التاء إدغاما ناقصا يبقى معه إطباق الطاء واستعلاؤها من غير قلقلة لقوة الطاء وضعف التاء. وجاء ذلك في القرآن في أربع مواضع لا خامس لها وهي أحطت بسطت فرطتم فرطت. فالحرفان المتجانسان هنا حكمهما الإدغام الناقص بدون غنة. Baik. Yang ketujuh adalah huruf ta datang setelahnya huruf ta. Apabila terjadi terjadi demikian, ada huruf ta sukun datang setelahnya adalah huruf ta yang berharokat, maka huruf ta ini diidghamkan ke ta namun dengan idgham yang kurang, tidak sempurna ya. Naqis, tidak sempurna. Artinya sifat ta itu masih ada ya. Kalau sempurna berarti tidak ada, hilang. Tapi di sini karena ta itu dia huruf yang kuat ya. Huruf yang kuat sementara ta itu lemah ya, termasuk huruf lemah. Secara kaidah huruf yang kuat itu tidak boleh diidghamkan secara sempurna ke dalam huruf yang lemah. Ya. Bukan kebalikan ya. Kalau kebalikannya memang huruf lemah itu harus diidghamkan ke yang huruf yang kuat. Tapi ini yang mau diidghamkan adalah huruf yang kuat, yaitu ta. Bahkan dia termasuk huruf yang paling kuat di antara huruf-huruf hijaiyah yang ada. Ya. Sebab dalam huruf ta itu terkumpul semua sifat kuat. Ya. Jahar, syiddah, kemudian ada isti'la, bahkan ada sifat idbaq, ya. Belum lagi qalqalah, ya. Itu semuanya sifat-sifat kuat dan tidak ada sifat-sifat yang lemah yang dimiliki oleh huruf ta. Maka dia termasuk huruf yang paling kuat ya. Tidak ada yang seperti ta. Aturannya huruf yang kuat tidak boleh diidghamkan secara sempurna ke dalam huruf yang lemah, sehingga di sini idghamnya idgham naqis. Ya memang diidghamkan. Karena itulah ketika ketemu dengan huruf ta dia tidak diqalqalahkan ta-nya ini. Tidak boleh dibaca ahatatu. Ahatatu salah ya, tidak demikian bacanya. Tapi juga tidak boleh diidghamkan langsung ke ta ya. Tidak boleh dibaca ahadtu, basatta, farrattum langsung ke ta tidak boleh juga. Sehingga di sini kan tidak ada tasydid ya. Kalau kita cermati di sini contoh yang ini ada 4 contoh ya. Ada 4 lafaz seperti ini dan tidak ada lafaz yang kelima, cuma ada 4 saja di dalam mushaf Al-Qur'an ya. Beliau mengatakan tadi di sini ya. Contoh yang demikian ini terjadi hanya pada 4 tempat ya, tidak ada yang kelima ya. Jadi pada lafaz ahadtu, basatta, farrattum, farrattu. Ini huruf tanya itu tidak diberi tasydid ya. Berbeda dengan yang kamil. Kalau kamil dia diberi tasydid. Ya. Kalau yang naqis tidak diberi tanda tasydid ya di huruf ta. Ya. Tekniknya seperti kita mau mengucapkan huruf ta ya, tapi tidak jadi. Yang keluar malah huruf ta ya. Seperti itu ya teknik untuk supaya kita bisa membaca ya dengan benar idgham naqis. Jadi posisi huruf pertama itu seperti ta ya, huruf ta ada sifat isti'lanya ahad tu. Jadi masih ada sifat isti'la dan idbaq ya. Tapi kemudian ketika diucapkan dikeluarkan itu bukan ta ya. Bukan ahad tu, bukan, tapi ahad tu. Ahad tu ya. Basatta. Bukan basatta ya, tapi basatta. Ya, demikian tentang idgham naqis ya. Baik. Kemudian Syekh menyebutkan au hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil mutul. Au hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil mutul. Au hurrikal harfani fi kullin faqul
kullun kabirun wafhamanhu bil mutul. Ai in kana al-harfani fi kullin minal mithlaini mutamathilain awil mutaqaribain awil mutajanisain mutaharikaini fasammihi kabiran ay mutamathilani kabir au mutaqaribani kabir au mutajanisani kabir. Wa summiya kabiran li'annahu yahtaju 'inda idghamihi ila khutwataini al-ula taskinul harfil awwal wa tsaniyah idghamul awwali fi tsani. Wa qawlu wafhamanhu bil mutul ay ifham dzalika kullahu bil amsilah. Baik, tadi kan dikatakan ya, apabila huruf yang awal itu sukun, huruf yang kedua berharokat, baik yang mutamathilan, mutaqariban ataupun mutajanisen, itu semuanya disebut dengan soghir ya. Berarti nanti ada mutamathilan soghir, mutaqariban soghir, ada mutajanisen soghir ya. Di sini belum menyebutkan di bait ini. Atau jika berharokat keduanya, dua-duanya berharokat, ya. Jadi huruf yang pertama sama yang kedua itu kedua-duanya berharokat, ya. Maka dinamakan dengan kabir. Jadi nanti akan ada mutamathilan, huruf yang mutamathilan kabir, ada mutaqariban kabir, dan ada mutajanisain kabir. Ya. Kenapa dinamakan kabir? Kabir artinya kan besar ya. Kalau soghir kecil. Kenapa dinamakan kabir atau besar? Atau mungkin bisa juga diartikan berat. Ya, karena dikatakan di sini ketika idgham itu, ketika terjadi idgham itu paling tidak butuh 2 langkah. Ya, butuh dua langkah. Kalau yang soghir kan cukup 1 langkah ya. Huruf yang awal itu langsung diidghamkan ke huruf yang berikutnya. Nah, kalau yang kabir tidak demikian, tidak cukup 1 langkah, dia harus butuh 2 langkah. Langkah pertama, ya. Langkah pertama adalah mensukunkan huruf yang pertama, ya. Mensukunkan huruf yang pertama dulu. Ini langkah pertama. Baru yang kedua adalah mengidghamkan huruf yang pertama tadi ke dalam huruf yang kedua. Ya. Itu seperti itu sehingga dinamakan kabir ya. Jadi misalnya pada contoh ya, mungkin dengan contoh lebih bisa dipahami. Misalnya di surat Al-Fatihah ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin ya. Ini sebetulnya satu ayat ya. Ar-Rahimi. Setelahnya ya. Jadi baca tulisannya. Mohon maaf. Maliki. Kurang bagus tulisannya. Ya. Ini ada dua huruf yang mutamathilan ya. Ada 2 huruf mim yang bertemu satu sama lain. Mim yang pertama pada akhir kata pertama, mim yang kedua pada awal kata kedua. Ya. Ar-Rahmanir-Rahimi Malik. Di sini untuk riwayat As-Susi, Imam As-Susi, kita bicara misalnya Imam As-Susi yang mengidghamkan ya. Kalau riwayat lain tidak mengidghamkan seperti ini. Ini hanya khusus untuk riwayat Imam As-Susi, dia mengidghamkan huruf yang
mutamathilan, mutaqoriban, ataupun yang mutajanisen yang dimana keduanya itu berharokat. Ya. Memang tidak semuanya ya, tidak semuanya, ada pembahasan khusus di sini. Tapi untuk di sini dia harus diidghamkan. Langkah pertama adalah mimnya harus disukunkan dulu. Ya, ini mim yang pertama harus disukunkan dulu. Berarti disukunkan. Ya, sukun. Ini langkah pertama ya. Langkah yang kedua baru diidghamkan ya. Yang ini itu diidghamkan ke mim yang berikutnya, ke huruf yang berikutnya. Diidghamkan. Nah, ada dua langkah. Sehingga ini dinamakan kabir. Ya, berbeda kalau misalnya mim yang pertama itu udah sukun dari sananya. Contoh seperti misalnya lahum ma yasyaun ya. Lahum ma. Lahum ini sukun. Ma ya. Nah, baik. Di sini namanya idgham mutamathilan shaghir ya. Dinamakan shaghir karena ini cukup satu langkah aja, langsung dia diidghamkan mimnya ke mim yang pertama ini langsung diidghamkan ke mim yang kedua ya, sehingga dinamakan shaghir. Kalau ini dinamakan kabir. Ini contoh ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini sebagai penjelasan aja supaya lebih bisa memahami kenapa dinamakan kabir dan kenapa dinamakan shaghir. Wasanubayyinu hukma kullin minal mutamathilin mutaqariban wal mutajanisin al-kabir ma'a dzikril amthilah wa dzalika 'ala nahwi atali. Dan akan kami terangkan, ini beliau yang berkata ya, pensarah Tuhfatul Atfal ini akan menerangkan hukum setiap yang mutamathilain, mutaqariban ataupun mutajanisin yang kabir disertai dengan contoh ya. Hukmu al-mithlaini awil mutamathilain al-kabir. Ya, jadi hukum mutamathilan yang kabir itu adalah dibaca izhar. Ini kita bicara riwayat Hafiz ya. Ya, contoh manasikakum. Manasikak ya, ini harusnya manasikakum ya. Manasikakum bukan manasikakam. Ar-Rahimi Malik. Ini yang tadi kita contohkan. Ar-Rahmanir Rahimi Maliki Yaumiddin. Fihi huda ya. Fihi huda. Karena ada bacaan ya mengidghamkan itu, mengidghamkan ha ke ha yang berikutnya. Jadi yang baca demikian. Fi huda ya. Fi hudal lil muttaqin. Illa fi mawdi'aini yakunu hukmuhuma al-idgham. Kecuali ada di dua tempat ya di mana keduanya dibaca idgham. Jadi di sini ada yang dibaca idgham ya. Ya, ternyata ada yang dibaca idgham, yaitu pada dua tempat. Apa saja? Al-awwal an-nun fi kalimatin ta'manna min qawlihi ta'ala qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Di surat Yusuf. Fa asluha la ta'manuna. Wa fi qiraatiha wajhan. Di sini di ayat ini di ayat 11 dari surat Yusuf, yaitu pada lafaz la ta'manna, kalau bacaan kita kan ismam ya, dibaca ismam, yaitu pertama adalah mentasdidkan, mengidghamkan mim ya, mengidghamkan nun yang pertama ke nun yang kedua ya. Kemudian setelah diidghamkan, bibir kita moncong ke depan, memberikan isyarat ya, isyarat dengan domah, tapi tanpa suara, hanya isyarat saja. La ta'manna.
Karena asli kata la ta'manna ini adalah la ta'manuna. Manuna ya, aslinya gitu ya. La ta'manuna, ada dua nun di sini. Nun yang pertama berharokat domah, nun yang kedua berharokat fathah ya. Jadi ini termasuk contoh apa? Mutamatsilan kabir ya. Di sini ada dua cara membacanya. Jadi tidak boleh dibaca la ta'manuna ya, tidak boleh. Tidak ada yang baca demikian. Jadi ada teknik atau cara membaca yang dibenarkan. Yang pertama adalah dengan idgham. Jadi nunnya dibaca idgham ke nun yang berikutnya. Mangal ismam disertai dengan ismam. Wa kaifiyatuhu dhammu syafataini 'inda nutqi bin nunil ula isyaratan ila annaha madmumah qabla al-idgham. Wa dhammu syafataini innama yakunu fil harakatil ula minal gunnati fin nunil musaddadah. Jadi contoh yang pertama itu yang tadi telah saya jelaskan, yaitu nunnya itu diidghamkan, nun yang pertama pada nuna, ya, itu kan hurufnya kan dia dhammah ya, diidghamkan berarti harus disukunkan dulu, ya. Disukunkan, kemudian setelah disukunkan dia diidghamkan ke nun yang berikutnya, ya, disertai dengan memoncongnya dua bibir ketika mengucapkan gunah. Jadi ada gunah di situ ya. Ada gunah. Jadi aslinya kan seperti ini. Ta ma nu na ya. Ma aslinya gini ya. Ta manuna. Nah, ini yang kita bicarakan ini. Ini kan ada dua huruf ya, yang sama kan nun, sama-sama nun, namanya mutamatsilan. Keduanya berharokat sehingga dinamakan mutamatsilan kabir. Ya. Di sini ada dua wajah, ada dua cara pembacaan. Yang pertama adalah dibaca idgham, disertai dengan ismam. Yang kedua dibaca dengan raum, atau istilahnya ikhtilas. Ikhtilas. Ya. Yang dibaca idgham itu berarti dia mengidghamkan nunnya ini ke dalam nun yang pertama ke nun yang kedua ya. Ya, kita sekarang bahas yang ini dulu ya, idgham ini ya. Jadi dia nun yang pertama disukunkan dulu jadinya ya. Ta man ya. Ini sukun jadinya. Nah, la ta'manna, sehingga tulisannya nanti jadi karena diidghamkan berarti ta ini ada tasdidnya ya. Ya. La ta'manna disertai dengan ismam. Jadi ketika mengucapkan nun yang bertasdid ini dia bibir moncong ke depan seperti mengucapkan, mengisyaratkan dia itu bahwasanya huruf nun itu aslinya adalah dhammah. La ta'manna tanpa suara. Tidak boleh dibaca la ta'mannuna, tidak demikian, tapi la ta'manna. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua ya. Cara yang kedua adalah dibaca dengan rom atau ikhtilas. Itu artinya harokat huruf yang dhammah ini dia tidak dibaca sempurna ya, tapi dia dibaca kurang dari satu harokat. Bukan dibaca satu harokat, tapi dia kurang dari satu harokat. Dibaca lebih cepat daripada yang lainnya. La ta'manna.
La ta'manuna. La ta'manuna. Jadi tidak dibaca la ta'manuna, tidak demikian, tapi la ta'manuna. Nun yang pertama ini yang harokatnya dhammah, dia tidak dibaca satu harokat, tapi dibaca kurang dari satu harokat. Itu yang namanya rom atau ikhtilas. Ini cara yang kedua yang dibolehkan ya. Dua-duanya boleh. Di sini katakan al-wajhu tsani al-izhar, jadi diizharkan. Jadi tadi contoh yang tadi itu dia bacaan yang kedua itu, cara yang kedua adalah dengan diizharkan. Wa kaifiyatuhu an-nutqu bin nunaini al-ula madmumah wa yu'ti biha bi thulusai ad-dhammah wa tsani maftuhah. Jadi cara membacanya adalah dengan membaca nun yang pertama tadi yang harokatnya dhammah, tapi dibaca 2/3 harokat. Ya. Tidak dibaca nu, tapi tapi apa ya, cepat ya. La ta'manu, tidak dibaca la ta'manuna, tapi la ta'manuna. Wa tsani maftuhah wala yuthbitu dzalika kulluhu illa bil musyafahah. Tidak bisa ini membaca dengan benar, ya tadi dikatakan oleh Syekh di sini, tidak bisa orang itu membaca dengan benar ismam ataupun rom itu kecuali dengan musyafahah, belajar langsung kepada guru. Wa yu'abbiru ba'du ahli ilm an hadzal wajhi bil ikhtilas. Cara yang kedua itu dinamakan juga dengan ikhtilas. Wa yu'abbiru anhu wairuhum bil ikhfa. Demikian juga ada yang mengatakan itu caranya ikhfa. Wa minhum al-Imam Asy-Syatibi, di antaranya yang menamakan ikhfa ya adalah Imam Asy-Syatibi. Baik, mungkin ini aja dulu yang bisa kita bahas ya pada pertemuan hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang hukum mutamathilan yang kabir. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.